Tahun 2021 digadang-gadang sebagai momen pemulihan ekonomi nasional. Namun pandemi yang belum sepenuhnya usai membuat pertumbuhan ekonomi pun kembali tumbuh melambat. Nah, sempat melesat hingga 7,07% secara year on year di kuartal sebelumnya. Kini di kuartal ketiga tahun 2021 PDB kita hanya tumbuh 3,51%. Kemudian apa yang menjadi faktor penekannya? Kita akan simak selengkapnya dalam ekonomi tumbuh tapi di bawah harapan. Ya, kita lihat dari rilis data Badan Pusat Statistik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2021. Di sini terlihat ya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun 2021 tumbuh meskipun melambat 3,51%. Begitu cukup jauh dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, yaitu di kuartal kedua tahun 2021 begitu yang melesat hingga 7,07%. Meski demikian, tampaknya kita bisa lihat di sini juga bahwa akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini terlepas ya masih tetap berada ataupun juga masih tetap bisa bertahan berada di zona positif begitu ya, meskipun kalau kita lihat di kuartal ke-1 sebelumnya juga sempat berada di zona negatif. Nah, sementara kalau secara kuartalan kita lihat di sini tampaknya juga masih tumbuh positif begitu 1,55%. Nah, meski demikian, angka ini rupanya lebih kecil ketimbang konsensus yang dihimpun oleh CNBC Indonesia. Jadi berdasarkan konsensus, sebelumnya PDB Indonesia di kuartal ketiga tahun 2021 ini diprediksi tumbuh 3,61%. Jadi ada beda-beda tipis begitu ya. Dengan range proyeksinya tertinggi ada di 4,5% dan yang terendah ada di 3,23%. Nah, angka ini juga sebetulnya jauh dari perkiraan pemerintah, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi PDB Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini bisa tumbuh hingga 4,5% secara year on year. Kita lihat berikutnya, kemudian apa sih sebetulnya yang menjadi faktor pemberat hingga kini ekonomi pun tumbuh melambat? Nah, kita flashback lagi ya ke awal kuartal ketiga di tahun ini, di mana pada bulan Juli lalu kasus COVID-19 di Indonesia ini tengah mencapai puncaknya akibat varian virus Delta. Nah, di tengah ataupun juga di sepanjang kuartal ketiga 2021, rupanya rata-rata pasien positif corona ini bertambah 11.139 kasus per harinya. Ini bertambah jauh jika kita bandingkan dengan kuartal kedua atau kuartal sebelumnya, yaitu di kisaran 7.325 kasus per hari, dan bahkan ini jauh meningkat begitu ya secara year on year atau dibandingkan periode di tahun sebelumnya, yaitu adalah 2.559 orang per harinya di kuartal ketiga tahun 2020. Nah, dengan kasus yang kian masif pun akhirnya pemerintah memberlakukan PPKM darurat yang memaksa kembali masyarakat beraktivitas dari rumah dan beragam aktivitas ekonomi pun akhirnya ditutup. Dan akibatnya adalah berbagai indikator ekonomi yang sudah mulai membaik di kuartal kedua tahun 2021 rupanya akhirnya kembali anjlok. PMI manufaktur kembali terkontraksi atau berada di bawah 50, tepatnya adalah di 45,33 dan ini turun drastis begitu dari zona ekspansi pada kuartal sebelumnya, yaitu di 54,47. Kemudian indeks keyakinan konsumen atau IKK ini juga ambles di 84,33 dari sebelumnya ada di zona ataupun juga di zona optimis begitu ya di 104,42 di kuartal sebelumnya. Nah, sebagai informasi, PMI ini mencerminkan ya geliat usaha dari sektor industri manufaktur, dan kalau IKK ini mengindikasikan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB kita. Nah, meski demikian, dari indikator lainnya kita lihat begitu ya, dari kinerja ekspor dan juga impor. Rupanya kita berhasil mencetak kinerja impresif di kuartal kedua ataupun juga di kuartal ketiga tahun ini, di mana ekspor tumbuh signifikan hingga 61,42 miliar dolar Amerika Serikat atau melesat hingga 50,90% secara year on year, sementara untuk impornya sendiri ini tercatat sebesar 48,18 miliar dolar Amerika Serikat atau melesat hingga 46,98% secara year on year. Nah, penguatan ekspor didorong oleh penguatan harga komoditas yang secara global ini juga naik signifikan. Dan kalau kita lihat juga di sisi lain, kita juga perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah puncak kasus gelombang yang kedua ini. Dan kita ketahui bahwa pemerintah
juga terus mengucurkan anggaran PEN untuk sektor kesehatan, vaksinasi, dan juga bantuan sosial dengan pagu anggarannya itu mencapai 744,77 triliun rupiah. Kemudian ini adalah anggaran untuk tahun ini, kemudian ditambah dengan beragam insentif fiskal seperti PPN DTP ataupun juga ditanggung oleh pemerintah untuk pembelian rumah, dan juga PPNBM DTP untuk pembelian kendaraan bermotor demi mendongkrak konsumsi masyarakat. Berikutnya, kita lihat. Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia tentu tidak terlepas ya dari pemulihan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama kita. Nah, seperti apa kita akan lihat di sini begitu ya. Untuk pertumbuhan ekonomi China sendiri rupanya turun dari kuartal kedua di tahun 2021 begitu, dari sebelumnya di 7,9% menjadi 4,9% di kuartal ketiga 2021. Kita lihat di sini data-data kuartal ketiganya yaitu adalah yang berwarna hijau begitu. Kemudian kalau kita lihat juga di sini Amerika Serikat turun dari 12,2% menjadi 6,5%. Kemudian juga kita lihat ada Singapura yang juga anjlok kalau kita lihat begitu, meskipun tetap masih tumbuh positif dari 15,2% menjadi 6,5%. Begitupun juga dengan Korea Selatan. Kemudian ada juga Vietnam dan juga Hong Kong serta Uni Eropa. Ini cukup bervariasi begitu angkanya, tapi yang menjadi perhatian yang cukup unik ini adalah Vietnam karena rupanya sempat tumbuh ataupun juga anjlok terdalamnya justru pada kuartal ketiga tahun 2021. Kemudian pertumbuhan yang cukup bervariasi ini membuat semakin membuktikan ya bahwa negara-negara di dunia kini berada dalam kecepatan pemulihan ekonomi yang berbeda. Nah, hal ini akibat akses vaksinasi COVID-19 dan juga penanganan pandemi yang tentunya berbeda-beda di setiap negara. Selain itu, di tengah pemulihan ini yang juga menjadi perhatian, ini adalah harga-harga komoditas energi yang melambung tinggi, dan ini juga disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat dengan supply yang belum mengikuti. Kemudian ditambah juga dengan sejumlah negara yang sudah mulai berkomitmen untuk beralih ke penggunaan energi bersih. Nah, oleh karena itu sebetulnya penanganan pandemi memang masih menjadi kunci utama untuk pemulihan ekonomi yang lebih tangguh, dan sebetulnya tidak hanya di Indonesia tapi juga harus dilakukan secara bersama-sama secara global. Dan satu lagi yang pasti harapannya adalah Indonesia bisa terus maju dan tidak kembali terjebak ke fase resesi ekonomi.